Malam semua. Kami dari kelompok Xenon akan menjelaskan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi laju reaksi kimia, diantaranya suhu, katalis, konsentrasi, dan luas permukaan. Namun sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri masing-masing. Saya Geraldo Sarumaha. Saya Novitria Goasa. Saya Crescencia Sarumaha. Saya Sherin Wau. Saya Atserlin Jagata. Saya Onesimus Putra Adiwanduha. Oke, sebentar lagi kita akan melaksanakan praktikumnya. Mari kita mulai. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pertama adalah suhu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pemantik dan lilin. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah melelehkan batang lilin dengan suhu yang lebih rendah. Batang lilin yang dilelehkan dengan suhu yang lebih rendah tetap akan meleleh, namun memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Selanjutnya, langkah yang kedua yang kita lakukan adalah melelehkan batang lilin dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi. Dapat teman-teman semua lihat, lilin yang dibakar dengan suhu yang lebih tinggi, lilinnya akan lebih cepat meleleh. Seperti reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi, seperti yang sudah kita lakukan dalam praktik tadi. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik dari molekul dalam sistem reaksi. Ketika suhu meningkat, energi kinetik partikel juga semakin besar, yang menyebabkan gerak partikel bertambah besar dan memungkinkan terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Sebaliknya, jika suhu rendah, maka kecepatan reaksi kimia akan lebih lambat seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Di sini kita akan melaksanakan praktikum sederhana dengan menggunakan alat dan bahan berikut. Ada es batu, ada talam, dan ada juga cup. Baik, langkah pertama yaitu kita memasukkan es batu yang berukuran kecil ke dalam cup yang pertama. Lalu berikutnya di cup yang kedua, kita mengisinya dengan es batu yang berukuran sedang. Jadi sekarang, kedua cup telah diisi dengan es batu yang dimana volumenya hampir sama. Lalu kita isi kedua cup dengan air. Lalu kita tunggu beberapa saat. Baik, setelah beberapa saat, dapat kita lihat es batu di cup yang pertama, esnya sudah mencair dan berubah menjadi semakin kecil. Dan di cup yang kedua, esnya mencair, namun ukuran es batunya masih lebih besar daripada cup yang pertama. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari dua frasa atau lebih, maka tumbukan terjadi di bagian permukaan zat. Seperti pada kedua contoh ini tadi, yang dimana es dengan permukaan yang lebih luas, dimana banyaknya es yang kecil dimasukkan ke dalam ini dan dicampur dengan air, lebih mudah mencair dibandingkan dengan es yang berada di cup 2 yang padatannya berukuran lebih besar. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, semakin tinggi frekuensi tumbukan. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Baik, faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah konsentrasi. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah sendok, 2 gelas, air, dan gula. Baik, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi jika konsentrasi reaksi diperangsang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan gula ke dalam gelas,
tuangkan air ke dalam gelas. Air pada gelas pertama, airnya lebih sedikit, dan air pada gelas kedua, airnya lebih banyak. Jika kita aduk, keduanya, maka yang akan lebih cepat terlarut adalah gelas kedua, dikarenakan konsentrasi atau air yang berada pada gelas kedua lebih banyak. Jadi, laju reaksinya akan semakin cepat. Zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Nah, untuk praktikum yang terakhir itu kami akan mempraktekkan cara kerja katalis yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan itu pertama ada sunlight, ada wadah, pewarna, sendok 2 buah, corong, dan yang terakhir adalah cairan vernipan. Yang pertama-tama kita masukkan cairan sunlight sebanyak 3 sendok. Kita masukkan cairan vernis sebanyak 3 sendok. Sunlight dan vernis masuk, kita akan memasukkan pewarna makanan sebanyak 5 teaspoon. Masuk cairan pewarna, kita akan mengaduknya secara merata, secara perlahan ya. Lalu setelah rata, kita akan memasukkan cairan vernipan yang baru. Nah, seperti teman-teman tahu, katalis itu adalah untuk mempengaruhi kecepatan pada laju reaksi. Nah, awalnya kan cairan tadi kan cuma segini. Nah, ketika kita masukkan vernipan, dia akan mengembang naik ke atas. Baik, adapun kesimpulan dari praktikum yang kami laksanakan pada hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi jika konsentrasi pereaksi diperbesar. Dan yang kedua ada suhu. Jika suhu lebih tinggi, maka reaksi yang terjadi pun akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan. Berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, semakin tinggi frekuensi tumbukan. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu katalis. Katalis akan mempercepat laju reaksi. Jadi itu saja kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum kali ini. Sekian video praktikum kimia kami dari kelompok Xenon. Terima kasih telah menyaksikan. Bye.